Iya, itu bagian yang apa? Kak? Iya, Bu. Uang jajan kakak kurang? Oh, enggak. Ini bukan hak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia dan insya Allah senantiasa ada dalam keberkahan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, marilah kita mensyukuri nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan sebagai hamba Allah, sehingga nanti kita mampu menyelesaikan sampai akhir dan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri untuk wujud kembalinya kita kepada kesucian, baik secara jasmani maupun secara rohani. Para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, kita mengetahui bahwa sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Perintah Allah adalah diantaranya dengan membaca syahadat, melaksanakan atau menegakkan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa, dan ibadah haji. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan lebih memfokuskan masalah zakat. Karena masalah zakat ini merupakan sesuatu yang menjadi sumber kesejahteraan dari umat manusia. Kenapa zakat itu menjadi penting? Satu hal yang harus kita sadari, lepas dari urusan hikmah, zakat adalah ungkapan rasa syukur atas karunia dari Allah yang dilimpahkan berupa rezeki. Tetapi harus kita sadari bahwa rezeki itu haruslah kita pilih rezeki yang halal. Tetapi apakah semua rezeki itu halal? Tentu ada batas-batas yang ditetapkan. Tidak hanya halal secara materi, tetapi juga halal mengenai cara kita mendapatkan rezeki itu. Di samping itu, kita juga harus memahami, tentunya di dalam kita menerima karunia Allah berupa rezeki yang melimpah, rezeki yang diturunkan atau diberikan oleh Allah kepada kita semua atas usaha dan ikhtiar kita. Tetapi dari yang halal itu belum tentu thayyib atau baik. Untuk bisa memperoleh rezeki yang halal lagi baik,
haruslah kita mengenal yang namanya proses pembersihan yang kita kenal dengan istilah zakat. Para pemirsa yang saya hormati, kita tentu menyadari bahwa makanan yang halal berupa apapun, entah itu buah durian, tentu kita nggak bisa makan kesemuanya dengan kulit-kulitnya maupun dengan isinya. Tetapi harus ada yang kita lepas, kita ambil yang terbaik. Itu simbol dari pembersihan. Artinya, apabila dari rezeki yang halal kemudian sudah dibersihkan, insya Allah menjadi thayyib atau baik. Dengan kebaikan ini, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendapatkan seekor ayam, kita tahu ayam itu sehat, tapi tidak seorang pun yang mau makan lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kotoran-kotorannya. Mungkin bulu-bulu ayam adalah rezeki makhluk lain untuk bisa dibuat sangkar, untuk bisa dibuat pembersih yang namanya, bisa dibuat apapun. Juga mengenai kotoran ayam, ternyata bisa menjadi rezeki orang lain, entah itu dijadikan sebagai rabuk atau mungkin juga dijadikan sebagai makanan bagi makhluk lain di luar manusia. Para hadirin yang kami muliakan, dengan demikian kita memahami bahwa aqimus shalah wa atiuz zakat itu tidak hanya sekedar untuk kita jalankan. Ternyata bila kita pelajari, seluruh yang kita dapatkan, walaupun dengan cara yang halal, itu ternyata ada hak makhluk lain. Entah itu sesama manusia ataupun hamba-hamba Allah yang lain, untuk ikut menikmati limpahan rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita. Melalui program zakat, maka pembersihan itu akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Dan diharapkan rezeki yang kita peroleh tidak hanya yang halal, tetapi juga thayyib menurut ukuran agama, sehingga ada keberkahan. Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan masyarakat, masing-masing orang mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Entah itu sebagai ulama, entah itu sebagai umara atau orang-orang yang memerintah di antara kita, entah itu sebagai agniya atau orang-orang yang kaya, atau diberikan anugerah sebagai hamba-hamba yang fakir. Dengan memahami yang demikian, jalinan kasih sayang itu akan terwujud. Kalau kita mendapatkan rezeki yang sama, mempunyai kedudukan yang sama, dalam jumlah yang sama, pasti kita tidak akan bisa menikmati keberkahan, menikmati kenikmatan dari apa yang Allah limpahkan kepada kita. Karena itu kita butuh orang-orang yang miskin, orang-orang yang fuqara, orang-orang yang kesusahan untuk bisa menerima santunan dari kita. Sehingga ada rasa syukur, ada rasa bahagia karena mendapatkan perhatian dari saudaranya. Di samping itu, pemerintahan yang adil menjadi sumber utama juga. Karena keadilan dari pemerintah, dari umara adalah wujud kemaslahatan bagi umat manusia. Ulama merupakan pemandu bagi seluruh insan di dunia ini untuk menjadi pengarah baik terhadap ulama maupun terhadap umat agar senantiasa berjalan menurut ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang miskin pun begitu, karena mendapatkan limpahan kasih sayang akan terwujud doa-doa yang baik bagi orang yang mengasihinya. Inilah
sebenarnya kenapa dari apa yang kita terima tidak seluruhnya bisa kita nikmati, tetapi ada sebagian lain yang harus dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Para pemirsa yang kami muliakan, wujud kasih sayang berupa pemberian zakat, pemberian sedekah itu juga akan menjadi penting. Tidak hanya untuk memupuk kebersamaan di antara umat manusia, tetapi juga menjadi wujud rasa empati. Artinya kita bisa merasakan, dengan puasa ini kita bisa merasakan kepedihan orang yang kelaparan, orang yang kehausan. Oleh karena itu, alangkah bisa membuat kita bahagia kalau ternyata kita pun bisa memberikan sedekah kita, memberikan zakat kita kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka dapat menghilangkan laparnya, menghilangkan haus dahaganya, sehingga muncul rasa kebersamaan di antara umat manusia. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya hikmah dari zakat itu luar biasa. Zakat bisa menciptakan kepedulian kita kepada masyarakat, kepedulian sosial, bahwa kenikmatan itu tidak untuk diri kita sendiri. Orang lain pun juga ikut menikmati, hanya kapasitasnya yang berbeda. Mungkin bagi kita uang 1 juta adalah kecil, tetapi banyak saudara kita uang 20.000 itu sangat berarti. Oleh karena itulah jalinan silaturahim, jalinan kasih sayang melalui media zakat, melalui media sedekah ini bisa menciptakan solidaritas sosial yang baik. Para pemirsa yang budiman, zakat pun ternyata bisa menjadi potensi ekonomi umat. Zakat tidak hanya diberikan untuk keperluan makan dan minum, tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang mempunyai potensi untuk mengembangkan bisnisnya, tetapi tersandung pada keterbatasan dana. Maka melalui program zakat yang produktif ini akan bisa mengupayakan keinginan dari saudara-saudara kita untuk berusaha, sehingga orang-orang yang selama ini hanya sekedar sebagai penerima atau mustahik bisa berubah perannya menjadi muzaki atau orang yang memberikan zakatnya. Potensi ini harus dikembangkan. Suasana kebersamaan di antara umat Islam akan menjadi penting. Bagaimana salah satu kelompok memproduksi satu yang lain yang tidak harus sama dengan kelompok yang lain, mereka akan menjadi barter ekonomi. Mereka akan saling mengembangkan, saling membeli sebagai wujud cinta dan kasih sayang, sehingga roda perputaran ekonomi di kalangan umat Islam bisa terbina dengan sebaik-baiknya. Zakat pun ternyata bisa mengikis para rentenir. Bagaimana orang-orang kita, saudara-saudara kita yang karena kondisi tertentu harus mengupayakan untuk memperoleh pinjaman, tetapi karena tidak ada yang peduli, akhirnya dengan cara menggadekan atau dengan cara memberikan hutang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Melalui zakat, hal itu bisa tercegah, sehingga santunan dari sesama muslim itu menjadi penting untuk mengembangkan potensi ekonomi umat. Zakat pun ternyata mempunyai peran yang sangat luar biasa, khususnya bagi para mu'alaf. Orang yang baru
masuk karena hidayah dari Allah menjadi muslim, biasanya ada serangan ataupun ada reaksi yang kurang baik dari lingkungannya. Dia akan merasa terkucil atau dikucilkan oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Di sini peran umat Islam, peran agniya, peran kita semua untuk bisa menyayangi para mu'alaf itu, sehingga mereka akan merasa damai dengan keyakinannya sebagai seorang muslim atau muslimat. Inilah yang harus kita perhatikan, sehingga melalui kewajiban berzakat ini ternyata banyak hikmah yang bisa terwujud untuk mewujudkan kemaslahatan di antara umat manusia. Para pemirsa yang saya muliakan, dari apa yang sudah saya sampaikan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan zakat ini kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai hamba-hamba yang patuh, sebagai hamba-hamba yang taat dengan ketentuan Allah. Dengan zakat kita wujudkan kepedulian kita terhadap kesulitan yang dialami oleh sesama muslim. Dengan zakat akan mewujudkan kepedulian sosial, akan mewujudkan ikatan persaudaraan yang abadi, yang tulus, yang luar biasa kuatnya, sehingga ukhuwah Islamiyah akan dapat terbina dengan sebaik-baiknya. Karena kita menyadari bahwa untuk membawa keberkahan rezeki yang kita terima itu harus baik. Baik itu harus bersumber dari yang halal. Ya. Ibaratnya dari makanan yang halal seperti ayam, seperti buah durian, seperti buah apapun, seperti makanan apapun, ternyata harus ada yang dikupas, ada yang harus dilepas, ada yang harus dibuang. Inilah perumpamaan dari zakat. Melalui pembersihan itu tadilah, maka makanan yang halal yang kita terima itu menjadi thayyib atau menjadi baik. Dan dengan kebaikan itu akan muncul keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi sebenarnya zakat itu bukan saja hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi utamanya justru untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kalau kita makan ayam seluruhnya lengkap dengan bulu-bulu dan kotorannya, insya Allah justru membawa atau mendatangkan maldorot di dalam tubuh kita. Dengan pembersihan itu akan terwujud daging yang sehat, daging yang bersih, yang thayyib, akan membawa keberkahan bagi kita semua, sehingga ungkapan rasa syukur pun bisa kita jalankan, menjaga kebersihan dari rezeki yang kita terima bisa kita wujudkan, kepedulian kita terhadap sesama muslim bisa kita jalankan, sehingga umat Islam sedunia akan bisa menjadi sumber atau potensi pengembangan ekonomi umat yang luar biasa untuk ke depan. Apabila zakat itu mampu kita kelola dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan, penuh arifan, penuh kebijaksanaan, sehingga tidak hanya menjadi ritual rutin, sekedar menjalankan, tetapi tidak dimanage dengan sebaik-baiknya. Semoga melalui kesempatan ini kita bisa lebih menyadari manfaat dari zakat, hikmah dari zakat, sehingga kita akan bisa lebih memperbaiki diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa ada dalam keberkahan, rahmat, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Sebelum mati, Ya? Iya, iya, itu bagiannya Kak. Kak, Iya, Bu. uang jajan Kakak kurang. Oh, enggak. Ini bukan hak kita. Ya Allah, Kakak kuliah di universitas 3 semester. Saya tambah pintar, tambah solid ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga berkat doa dari Ibu.
Alhamdulillah. Makasih. Lanjut yuk. Ayo, ayo, lanjut lagi.